Sebagai lagu pembuka Mada Bakti 439 439. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudara terkasih, pernyataan dan kebenaran iman selalu dibutuhkan dalam setiap hari hidup kita. Karena setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, yaitu pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan pilihan yang sesuai dengan kehendak manusia kita. Dan seringkali kita dibimbangkan oleh pilihan-pilihan itu. Maka bacaan-bacaan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini mengingatkan kita lagi untuk terus belajar agar mampu untuk memilih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Maka kita mohon dalam perayaan ini agar iman kita semakin bertumbuh dan berkembang dan Roh Kudus mendampingi kita agar selalu dengan bijaksana setiap hari dalam pilihan hidup kita memilih yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena hasilnya pasti baik. Mari kita siapkan hati ini untuk perayaan Kudus kita bagi kami. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan Mada Bakti 191. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui kebangkitan Putra-Mu yang selalu hadir dan menyertai kami mohon semoga kami semakin merdeka untuk mengenal Putra-Mu dan menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dia dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
dari kisah para rasul. Pada waktu itu terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal bait Allah, lalu dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Injil suci menurut Yohanes. Sesudah pagi dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, kan mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu.
Ketika tiba di darat, mereka melihat api awan, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Penginjil Yohanes dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini mengatakan bahwa ketika pagi-pagi Yesus berdiri di pantai dan para murid Petrus dan teman-temannya sedang di dalam perahu di tengah danau, dikatakan mereka tidak mengenal Dia. Saudara-saudara terkasih, kira-kira apa sebabnya para murid tidak mengenal Yesus? Apa sebabnya kira-kira? Saudara-saudara terkasih, Petrus dan teman-temannya berhasil menangkap sejumlah besar ikan karena mereka percaya pada kata-kata Yesus. Kita juga ingin mengambil bagian dalam karya Petrus. Maka mari kita berdiri dan teguhkan iman kita. Aku percaya dengan kebangkitan Kristus Putranya, Allah Bapa berkenan menyelamatkan dan menyertai hidup kita selamanya. Mari kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah yang Maha Kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Umat menjawab, "Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan." Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan Putra-Mu dan menganugerahkan roti kehidupan kepada kami. Kami mohon perkenankanlah kami mengikuti jejaknya untuk menggapai kehidupan abadi yang Engkau janjikan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita ingatkan dan diteguhkan serta diajak lagi oleh sabda Tuhan, khususnya Santo Petrus, agar kita melakukan pilihan-pilihan yang benar dalam hidup kita. Kita berusaha untuk lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada keinginan manusia kita. Dengan demikian, kita selalu berharap agar ketaatan kepada Tuhan mendatangkan kegembiraan sekalipun kadang-kadang tidak menyenangkan secara manusia. Mari kita akhiri tren ini, kita buka hati untuk memohon dan menerima. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, berilah